milenial, saya kakak-kakak. Kembali lagi di item informasi ke teman-teman milenial barengan sama gue Ditan Sudiro, masih di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan kali ini gue berada di Gelora Bung Karno, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di pintu 3, barengan sama Mas Sidik. Halo. Halo Mas. Apa kabar? Baik. Oke, kita sore hari lagi ada di pintu 3. Apa sih yang spesial dari pintu 3 ini buat? Nah, kita kan lagi mau ngomongin komunitas inline skate juga nih. Nah, jadi pintu 3 itu sebenarnya adalah pintu atau area yang memang dikhususkan oleh GBK untuk para pengguna sepatu roda sama skateboard. Seperti itu. Jadi kita dilarang untuk bermain di daerah lain, tapi udah disediakan nih khusus di area sini. Jadi itu. udah official? Sudah official. Oh, oke. Itu. Jadi buat millennials, buat kakak-kakak yang mau main ke sini, perlu dicatat kalau mau main skateboard juga ya? Skateboard juga. Inline skate, skateboard, sepatu roda. Pintu 3 adalah tempat di mana kita bisa mengekspresikan jiwa kita dengan skateboard atau inline skate atau sepatu roda. Oke, dan ini kan emang bentuknya muter gini ya. Gue juga sempat dengar tentang komunitas Rabu Rolling. Oke, jadi Rabu Rolling itu sebenarnya bisa disebut sebagai perkumpulan dari komunitas-komunitas gitu. Jadi komunitas yang ada di berbagai macam daerah Jabodetabek lebih tepatnya itu berkumpul di sini setiap hari Rabu untuk yang hari utamanya gitu. Jadi makanya kenapa disebutnya Rabu Rolling itu jadi karena kita kumpulnya adalah hari wajibnya hari Rabu gitu. Jadi kita rollingnya hari Rabu nih. Iya, Rabu Rolling yuk, Rabu Rolling. Jadi Rabu Rolling. Oke, tapi kan lu juga seorang inline skate enthusiast ya. Yap. Ini kan kalau kita lihat nih di depan jalanan Gelora Bung Karno, Sudirman udah enak banget tuh jalannya. Betul. Ada etikanya sendiri nggak sih? Mau inline skate di trotoar atau mungkin di jalan raya ada etika sendiri nggak sih? Karena gue pernah lihat. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau etika tentunya ada ya, karena kita kan di situ tempat umum, apalagi banyak kendaraan yang lewat di sana. Nah, tentunya kita harus ada etikanya. Jadi kita nyebrang harus kita kasih tanda, kita lihat dulu kapan kita bisa nyebrang. Tentunya kalau kita rolling malam harus ada lampunya, lampu kelap-kelip kayak sepeda gitu. Di mana taruh di lampunya? Biasanya di helm. Oh, oke. Kayak helm sepeda, ada helmnya gitu, atau kita pegang. Seperti itu. Jadi kalau nyebrang kita tinggal kasih tanda seperti itu. Dan tentunya baiknya kita harus pakai safety gear kayak helm, terus protektor, jangan lupa gitu. Sebenarnya safety gear standar apa aja sih yang diperluin? Oke, safety gear standar untuk sepatu roda itu sebenarnya helm tentunya untuk melindungi kepala, terus buat telapak tangan, sikut sama lutut. Oke, standar. Itu standar, iya. Oke, iya sih, bener sih. Karena saya pernah main inline skate juga zaman dulu waktu saya seingat saya itu inline skate yang rodanya jadi satu, bukan yang dua-dua. Betul. Masuk Indonesia 90-an ya? Iya, waktu itu 90-an masuk, terus sempat hilang. Akhirnya beberapa tahun ini baru naik lagi seperti itu. Iya, memang kalau kita inget-inget balik ke tahun 90-an, cek yang lama banget ke tahun 90-an. Itu gue inget banget dulu sampai ada ekstrakurikulernya. Iya. Ada perlombaannya juga. Iya. Zaman itu. Saat itu memang lagi booming, jadi sampai ada klub dan lain-lain gitu. Dan tapi itu sebenarnya untuk yang urban series ya. Jadi inline itu ada seri yang speed juga. Nah, speed itu lebih lama lagi. Nah, speed kita juga sempat internasional dapat emas sih sebenarnya. Iya, jadi tapi tahun berapa aku agak lupa sih. Waktu itu masih nonton di berita aja gitu. Oh, sempet ya? Ya pernah denger sih, tapi ya gitu. Kayaknya cuman nggak sering ya. Iya. Menjuarai. Iya, betul. Apakah karena sekarang tuh masih nganggep orang-orang, menurut lo pribadi ya, apakah orang-orang tuh masih nganggep inline skate tuh hobi ya, belum diseriusin ya? Kalau itu memang mungkin karena olahraga ini adalah olahraga yang butuh proses untuk dilatih gitu. Jadi mungkin karena itu jadi sulit seperti itu. Jadi mungkin penggemarnya jadi berkurang ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya lu bisa inline skate, apakah lu bisa apa tuh yang di mall-mall yang di ice skating? Jadi bisa ice skating aja? Iya, itu udah pasti bisa. Oh, udah pasti bisa. Karena konsepnya sama sebenarnya.
Konsepnya sama ya? Konsepnya sama. Oke, Gitu. oke. And anyway, kalau ngomongin tentang prestasi di Indonesia tadi lo udah bahas juga, kita sempat dapat emas. Iya. Nah, kalau misalnya manfaat untuk tubuh apa sih inline skate ini? Ini kan olahraga juga sih. Iya. Oke, jadi manfaat untuk tubuh itu sebenarnya banyak banget ya. Yang pertama itu kita feel-nya akan sama dengan kardio, jadi sama kayak lari, jogging. Terus kita latih balance juga gitu. Jadi keseimbangan tubuh itu kita latih sama cara kita memprediksi sesuatu karena iya, jadi kita rem di sepatu roda itu butuh perhitungan lebih, nggak kayak sepeda yang tinggal mencet Tinggal mencet ya. atau apapun itulah gitu. Jadi kita butuh prediksi, bener sih gitu, itu ngelatih banget. Ke bawah banget ya. Iya, iya, Tapi iya. ngomong-ngomong lu udah inline skate kemana aja nih selain di Jakarta? Oke, kalau di nasionalnya sampai Surabaya sih paling. Oke. Tapi kalau luar negeri aku udah pernah ke Korea Selatan. Dalam rangka apa tuh? Jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan. Ada acara di sana. Iya. Kirain gitu. Karena enaknya kita bisa ngurangin konsumsi ongkos transportasi Oh dengan, iya. dengan adanya sepatu roda gitu. Oh, jadi tujuan bawanya bukan ada acara ya, cuman motong kos aja. Jalan-jalan sambil sepatu rodaan gitu. Bedanya jalan-jalan inline skate di Korea sama di Jakarta. Di Korea di Seoul berarti? Iya. Di Seoul sama di Jakarta Di Seoul berapa? sih dingin banget. Itu aja sih. Nggak keringetan jadinya ya. Nggak keringetan gitu. Oke, dan mau nanya sama lu pribadi di sini, lu jatuh cinta sama inline skate sejak kapan? Oke, jatuh cinta dari 2013. Belum lama. Iya. Udah dewasa ya, kira masih Udah dewasa. masih usia SD gitu. Iya. Udah dewasa Waktu ternyata. SD sih sebenarnya pengen, cuman waktu itu kekurangan inilah gitu, nggak Bisa dikasih ya. lah. Mahal emang dulu. mahal bener gitu. Jadi baru bisa kesampaian di dewasa Pas ini udah dewasa gitu. punya Iya. uang sendiri. Punya uang sendiri beli deh Beli gitu. sendiri. Oke, apa yang bikin lo jatuh cinta sama inline skate ini? Oke, sepatu roda itu menurut gua keren banget sih karena kita bisa kayak terbang aja gitu. Oh iya bener Iya. juga ya. Kayak terbang gitu Bener. Iya terbang aja gitu. Iya sih, salah Bisa satu kenceng gitu. salah satu impian manusia kalau ditanya ya itu pengen bisa terbang. Beneran, beneran. Salah satu impian kalau lo bisa punya kekuatan super, banyak yang bilang pengen bisa terbang. Iya. Dan akhirnya lo memutuskan terbang lo adalah dengan inline skate. Betul. Anyway, lo apa bedanya inline skate sama yang sepatu yang 4 roda dua-dua tuh? Oke, yang dua itu kita sebutnya quad skate. Quad Quad skate. skate itu sebenarnya lebih lama lagi umurnya daripada inline skate. Nah, quad skate itu kalau saat ini lebih umumnya itu untuk kayak dance. Jadi Oke. betul, jadi digunakan untuk dance. Tapi tetap bisa juga untuk olahraga kardio tentunya gitu. Tapi saat ini umumnya itu digunakan untuk dance. Jadi lebih enak aja dilihatnya gitu kalau Oke. quad skate ini. Dan ngomong-ngomong tentang trik, wah. Oke. Dalam inline skate biasanya trik standar apa sih yang orang-orang pelajarin awal? Oke. Gue dulu bisa lompat, itu udah seneng banget. Oke. Untuk trik basic, sebenarnya yang pertama kita ada beberapa trik. Yang pertama trik untuk maju dan rem. Maju dan rem. Tapi ada juga trik untuk jatuh. Iya, jadi Trik untuk jatuh ada jatuh loh. pun kita harus belajar Heeh. cara jatuh yang aman. Oh, maksudnya supaya tidak luka berlebihan Betul, ya? benar. Jadi selain kita belajar maju sama ngerem, itu kita juga harus belajar triknya jatuh. Jatuh yang aman. Betul, jatuh yang aman. Itu penting juga, tapi sering disepelekan. Salah satunya apa? Tangan dulu ya? Tangan dan kaki bersamaan. Tangan dan kaki Iya, gitu. bersamaan jatuh ke bawah gitu ya? Iya. Supaya nggak menimbulkan luka lain dari kepala, Betul. ke Kita badan. menghindari kepala sama tulang ekor. Oke.
biasanya apa sih kesalahan-kesalahan yang baru belajar inline skate kalau menurut lo? Oke, Yang trik yang orang harus tahu gitu. oke, yang kesalahannya itu biasanya sih dia belajar jalan dulu tapi lupa belajar ngerem. Ini bener nih. Bener. Biasanya itu tuh sering banget dilupakan juga gitu. Jadi pengennya udah kenceng nih, kenceng tapi udah bisa kenceng, tapi disuruh belajar ngerem suka males gitu. Oke Mas Sidik, thank you banget dan nemenin Oke. gue. Abis ini kayak gue bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu temen lo lagi. Iya ada. Oke. Abis yang satu ini jangan kemana-mana buat millennials, tetap di items informasi ke teman-teman millennials hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Oke, sama-sama. Hai milenial, saya kakak-kakak kembali lagi barengan gue Ditan Sudiro di sini, masih di items informasi ke teman-teman millennials dan kita masih di GBK. Kali ini gue bilang sama Wo, apa kabar Wo? Halo, kabar baik. Sehat? Sehat. Lagi sehat, pandemi sehat. nih. Iya, lagi pandemi nih. Anyway, lagi sibuk apa? Lagi ngerjain apa? Ngerjain paling sibuk ngajar doang sih. Ngajar apaan lu? Ngajar sepatu roda. Sepatu roda? Iya. Oh, oke. Gue ngobrol sama Coach Owo berarti ya. Oke, tadi gue udah ngobrol sama Sidik kalau dia kan inline skate. Kalau lo yang inline skate kan yang lurus tuh roda Iya, 4. sejajar, ya, Sejajar. sejajar. Kalau lo quad Kalau gua bisa dibilang quad skate Quad. atau roller skate. quad skate atau roller skate Iya. itu yang dua-dua Yang gitu depan ya? belakang, si wheelsnya depan belakang kayak mobil. Iya. Iya. Oke, ini sebenarnya tren di Indonesia kayak gimana sih? Yang gue inget ya inline skate tuh tahun gue SD 90-an. gitu. Kalau untuk quad skate sendiri trennya kayak gimana sih belakangan ini? Mungkin kalau misal untuk si quad skate itu sendiri nih, dari dulu emang udah ada. Cuma kan sempat mati, terus nggak ada yang main lagi, mungkin pada bingung. Nah, dari Jakarta sendiri, si quad skate ini 2019 mulai rame. Tapi kalau misalkan dari kota lain, kayak misalkan Bandung, itu dari tahun 2016. Udah aktif mereka ya? Udah aktif si quad skate. Oke, dan kan lu coach juga nih. Apa sih biasanya kesulitan anak-anak adik-adik ponakan kita sekarang nih? Karena kan mereka kan ini ya aktif dengan handphonenya, dengan Iya, gadget iya, segala iya, macam. iya. Yang membedakan mereka apa sih? Yang membedakannya, kayak kalau misalnya ngajar si anak kecil, kita harus lebih sabar, Bang. Kayak lebih jatuhnya kayak kita lagi jadi babysitternya dia. Karena mereka bosenan ya? Mungkin dia pertama bosenan, terus kemudian anaknya. Oh, oke. Ya kan, anak kecil tahu sendiri kan Iya, kayak gitu. normal Ada sih. ada yang seneng, tapi ada yang ya udah deh capek duduk dulu. Gitu. Jadi saya sebagai pelatih, saya harus ngikutin apa mau si anak kecil itu. Jadi kita Oke. nggak bisa nge-push terus-terusan. Oke, biasanya apa nih? Mungkin bisa dibilang kayak biasanya kesalahan newbie apa sih yang baru tuh? Biasanya kesalahan newbie adalah nggak pernah pakai protektor. Nggak pakai protektor. Oke, jatuhnya selalu ke belakang. Iya. Ya kan? Oke. Jatuhnya selalu ke belakang dan mereka biasanya kalau misalnya jatuh ke belakang, mereka biasanya ngelindungin pantat takut kena. Otomatis tangan kita nahan kan? Harusnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Emang kenapa kalau jatuh ke depan? Menurut gue jatuh ke depan belakang sama salah. Nggak. Kalau pakai sepatu roda lebih aman jatuh ke depan, Bang. Kalau misalnya Gitu ya? kita pakai protektor, Oh iya benar. ya kan? Lebih baik kita jatuh ke depan daripada ke belakang. Benar. Bahaya banget kalau jatuh ke belakang. Oke, dan sekarang gue mau ngomongin tentang tentang sepatu rodanya. Iya, boleh. Nah, ini yang kuat ya. Ya sih saya pegang. Iya. Ini yang kuat sama yang satu lagi yang inline. Inline. Nah, ini dari bentuknya udah beda sih. Ya bentuknya beda banget. Beda parah. Beda banget sebenarnya. Gue pernah nyoba dua-duanya. Menurut gue entah kenapa lebih mudah nyari keseimbangan di inline. Ya, Bener ya? betul. Sedangkan di quad padahal terlihatnya lebih Lebih mudah, tapi Ah. lebih susah. tapi lebih mudah gerak, lebih kayak kalau lu mau muter kalau lu jago ya. Kalau kayak gue jatuh nanti, maksudnya lebih bebas sih kalau menurut gue. Iya. Tapi sebenarnya yang membedakan mereka apa nih? Membedakan mereka pertama dari segi wheels mungkin ya dia lebih sejajar. Oke, yang tadi udah dibahas dari roller skate dia depan belakang. Sebenarnya dari teknik semua sama, cuma dari segi balance dia agak beda sedikit. Dari segi balance-nya. Kalau aja. si quad skate dia lebih agak condong kita kalau misalnya pakai agak mau ke belakang. Oke. Lebih berat sebenarnya. Iya. Tadi gue megang berat. Sepatunya juga berat. Anyway, kalau seinget gue kalau inline zaman dulu tuh remnya di belakang. Kalau dia di depan ya? Iya di depan. Quad tuh di depan ya? Di depan. Sebenarnya kalau misalnya ini tuh peruntukannya, kalau misalnya kita lagi ada di jalan jelek,
kita bisa pakai two stop jinjit, naik tangga, Oh iya. oke kan? Terus posisi start kalau misalnya mau balap, biasa kayak gitu. Iya bener-bener bisa jinjit ya, nggak usah buka sepatu ya. Itu tinggal jinjit-jinjit aja. Salah satu keunggulannya kayak Iya. gitu ya. Iya. Oke, untuk kalau misalnya mau beli pemula, boleh geser sama gue. Kalau untuk pemula tuh berapa sih harga yang uang harus disiapkan untuk sepatu roda? Sekarang kan udah banyak lo mau beli di toko-toko online tuh. Sebenarnya dari harga sih kayak misalkan ada brand-brand yang tertentu yang di bawah 1 juta ada. Kalau bisa untuk pemula ya untuk belajar di bawah 1 juta pun bisa. Gitu. Dan tetap harus dengan Nah, protective tetap harus dilindungi dengan protektor, sikut, dengkul kayak gitu, Iya, tangan, helm. Sempet ngobrol sama Mas Sidik Mas juga, Sidik. dia tadi ngasih tahu tuh protektornya apa aja gitu. Standarnya apa kalau menurut lo? Standarnya itu bisa Standar nyebutin brand nggak sih? Oh enggak, standar protektornya aja. Brand boleh sih disebutin. Tapi standarnya apa sih? Helm? Helm penting kayak tapi. gitu. Helm, sikut kan ada beberapa tuh kan. Helm, sikut buat yang di tangan sama dengkul. Dengkul ya? Itu doang. Oke, anyway ini kan kita di depan Jalan Sudirman Jakarta nih. Jalanannya bagus sekarang, trotoarnya juga enak. Ada ini tersendiri nggak sih, etika-etika tersendiri buat rollers yang di jalan? Ada sih kayak misalkan beberapa etikanya kita kalau misalnya lagi rolling kita harus tetap menghargai orang yang pakai kendaraan, kita harus tetap mengutamakan orang yang jalan kaki. Terus kalau misalkan dari jembatan penyeberangan, kalau misalkan ada tulisan dilarang kita lepas sepatu, kita mengikhlaskan lepas sepatu agar tidak terjadi masalah. Iya, agar tidak terjadi masalah. Bener, kita nggak tahu nanti kenapa gitu iya kan. kan. Jadi intinya adalah etika saling menghormati. Iya, etika aja saling sih. menghormatin. Iya. Oke, anyway ini kalau misalnya millennials tertarik kalau mau belajar sama lo, itu harus kontak kemana nih? Boleh sih ke Instagram saya ada di adiowo1991. Adiowo 1991 itu biasanya lo latihan di mana jam berapa tuh? Biasa latihan di sini kalau misalkannya Pintu 3 di ya? pintu 3 kalau misalnya udah naik misalnya udah beginner itu bisa mereka pengen latihan di skatepark ya ke skatepark. Ke skatepark. Skatepark iya ada, Kemang juga ada Banyak. sih. Sekarang udah lumayan banyak skatepark itu gitu kan. Banyak banget. Oke, dan kalau misalnya ngomongin di skatepark sendiri, nggak sih kalau skatepark tuh ada yang beginner juga ya tempatnya ya? Ada dong. Ada juga pasti ya? Meskipun di skatepark kita ngajarin basicnya dari awal. Oh, Nggak iya? langsung main turun, loncat nggak gitu bang. Nggak boleh. Nggak boleh lah. Gue bayanginnya udah kayak gitu aja. Tetap Tapi aja mengutamakan keselamatan. Dong. biasanya itu untuk bisa lebih, untuk bisa cakap dengan bersepatu roda tuh butuh berapa lama sih? Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih bang itu. Kalau misalnya dari sendirinya berani, dari nol gitu. ya dari nol, misalnya dia dari berani, terus nggak takut jatuh, itu pasti cepet. Cepet ya. Ngomongin tentang atlet Indonesia sendiri, saat ini posisi atlet nasional kita di mana nih di dunia persilatan sepatu roda? Kalau kemarin sih, kalau misalnya saya dengar sih, karena saya nggak ngikutin, yang PON lah itu PON. Jakarta yang dapat. Masih Jakarta ya? Jakarta. Oke, dan kalau menurut lo sendiri banyak kan ya milenial, anak-anak muda sekarang yang tertarik dengan sepatu roda? Banyak banget. Banyak kan ya? Apalagi semenjak pandemi. Serius? Iya, semenjak pandemi banyak banget. Jadi banyak teman baru. Mungkin gitu? mereka bingung kali mau olahraga apa kali ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sepatu roda. Gitu ya? Bener? Banyak sekali Itu sekarang. bener ya? Semenjak pandemi, wah Oh, banyak. gue pikir Rame. pandemi cuman banyak pesepeda aja. Enggak, sepatu roda. Mungkin sepatu roda nggak keluar, sepatu roda di sini aja. Oh. Mungkin kalau anak-anak sepatu roda keluarnya malam, Bang. Maksudnya Iya. kalau malam mainnya di sini dulu antara jam 8, jam 9 baru dia start dari FX ke HI paling. Oh, kayak biasanya gitu dari Iya. FX ke HI kayak gitu. malam Minggu. gitu. Kalau nggak malam, misalkan jadwalnya di Jumat kalau nggak hujan, jam 9 kayak gitu. Oh, oke, seru juga. Ngomong-ngomong tentang komunitas di luar kota Jakarta, yang menurut lo komunitasnya aktif tuh di mana aja sih, kota-kota mana aja? Bandung, Bandung apapun ya. Bali, Jogja, banyak sih sebenarnya. Banyak. Banyak banget. Lo ngomong-ngomong lo sendiri pribadi udah bersepatu roda di mana aja nih? Di Indonesia atau di luar negeri? Baru di paling sih kalau gua sih paling kayak Malang, Bali, paling lebih nggak sering sih, cuma beberapa kali di Bali main. Udah keliling kota ya.
Oke, Wo, thank you banget udah nemenin Sama-sama. gue ngobrol-ngobrol. Iya. Sukses Oke, terus oke. pokoknya Iya, buat Owo iya, ya. iya. Buat Coach Owo. Udah, jangan bilang coach lah. Oke, thank you Millennials sudah nemenin obrolan gue. Dan jangan kemana-mana, lo masih di iTunes, informasi ke teman-teman Millennials hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.